Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama masjidnya, Al-Muhtadin. Jamaahnya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini yang sangat singkat, saya diminta untuk menjelaskan ulang karena persoalan kurban ini merupakan masalah yang selalu kita jumpai setiap tahun ketika akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Maka nanti yang saya sampaikan mungkin tidak banyak, sekaligus saya melihat waktu yang tersedia. Waktu Isya jam 18.50, ya jam 18.50 lah, atau jam 19 ya. Nawar sedikit karena nanggung waktunya. Ketika akan memasuki bulan Dzulhijjah, ada satu hadis yang menjelaskan ada amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari awal. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan. Di antara amal-amal utama yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Kalau di bulan Ramadan, amal-amal utamanya yang pokok 10 hari terakhir. Kalau di bulan Dzulhijjah, 10 hari di awal, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Apa amal-amal utama? Di antaranya adalah membaca tahmid, takbir, tahlil, atau dengan istilah yang paling populer, membaca zikir secara umum dan zikir secara khusus. Kalau zikir secara umum, Bapak Ibu dipersilakan membaca tahmid, tahlil, takbir mulai awal bulan Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Khusus pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh sampai hari tasyrik, di samping takbir umum ada takbir khusus.
yang biasa kita menyebutnya takbiran. Takbirannya Ustadz Kurnia tanggal 9 Zulhijjah ternyata ya. Tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh. Terkadang kita tidak melakukannya. Kita banyak melakukannya setelah maghrib. Malam takbiran. Padahal dalam hadis tanggal 9. Kemudian yang kedua yang akan menjadi pembahasan adalah tentang melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban dilakukan setelah melakukan sholat Id. Sholat Id dulu baru melakukan ibadah kurban. Nah, tentang kurban ini Bapak Ibu, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kurban ini. Pertama, untuk shahibul kurban. Yang kedua, untuk hewan kurban itu sendiri. Ini sudah terdaftar berapa kelompok? 6. Tahun kemarin berapa Bapak Ibu? 9. Berarti masih kurang 3. Apa bisa? Insya Allah. Sudah tutup? Masih terbuka ya? Masih terbuka untuk kelompok 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Minimal seperti tahun kemarin. Paling tidak Bapak Ibu, mari kita menyisihkan rezeki yang kita miliki untuk berbagi dengan sesama. Diwujudkan dengan penyembelihan hewan kurban. Kalau saya pikir-pikir, saya mikir sendiri, mungkin Bapak Ibu juga sama, ternyata untuk kurban itu, kalau dibandingkan dengan rezeki yang kita dapatkan dalam 1 tahun, sedikit sekali. Misal, masing-masing iuran 3,5 juta. Kalau kita bandingkan dengan rezeki yang kita dapatkan dari Allah, itu lebih sedikit. Maka ada yang mencoba caranya menabung. Nabungnya tidak 2 bulan, 1 tahun Pak. 300, 200 ketemunya bisa untuk iuran. Tapi kalau nabungnya 2 bulan, berat, sesak napas. Muncul pertanyaan, Ustadz, kalau mau kurban, berhutang dulu boleh enggak? Itu kan muncul pertanyaan. Boleh, asal nyaur utang, asal memang sudah jelas ada uang untuk bayar. Jangan sampai berutang untuk kurban hanya sekedar gengsi. Tidak enak ikut kurban, utangnya semakin menumpuk, itu tidak boleh. Kalau memang bulan Zulhijjah akhir, Bapak Ibu sudah punya perkiraan, ada uang untuk membayar utang, boleh, silakan. Namanya tidak memberatkan. Monggo ini masih ada waktu lah untuk menyiapkan kurban. Berkaitan dengan kurban ini, saya sedikit mengulang Bapak Ibu sekalian. Biasanya yang dibahas dalam kurban itu satu, apakah hewan yang dikurbankan itu? Yang kedua, berapa jumlah hewan kurban dan shahibul kurban? Yang ketiga, apa yang boleh dilakukan oleh shahibul kurban dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul kurban? Nanti saya dari sini nanti dikembangkan. Yang pertama Bapak Ibu, nah, maaf ini sekaligus saya informasikan, kalau di Muhammadiyah
tentang tuntunan berkurban itu pernah dibahas secara khusus pada Munas Tarjih Muhammadiyah ke-28 tahun 2014 di Palembang. Di Palembang ini ada dua tuntunan. Pertama, sholat Id, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang kedua, tuntunan berkurban. Saya sampaikan sedikit tentang bagian dari tuntunan berkurban. Pertama, hewan kurban. Ini mengingat, dengan sekaligus nanti coba jelaskan ya. Karena muncul pertanyaan. Sering ada pertanyaan, boleh tidak kita kurban dengan menyembelih ayam? Menyembelih bebek? Boleh tidak? Kalau pertanyaannya, boleh tidak menyembelih hewan, ayam, bebek ketika Idul Kurban? Boleh. Tidak dilarang. Menyembelih ayam, bebek di waktu kurban diperbolehkan. Apalagi diperuntukkan untuk panitia kurban yang tidak bisa makan daging kambing dan sapi. Boleh. Tapi kalau pertanyaannya, boleh tidak berkurban dengan ayam? Karena tidak bisa membeli kambing, sapi, boleh tidak? Maka perlu diketahui binatang hewan ternak apa yang boleh dijadikan hewan kurban. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebut dengan bahimatul an'am. Ternyata Bapak Ibu, bahimatul an'am di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh para mufassir dengan melihat pengalaman yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadis-hadis tentang bagaimana Nabi berkurban. Setelah kita kumpulkan dalil-dalilnya yang menjelaskan bahimatul an'am, maka bisa disimpulkan hewan ternak yang bisa dijadikan kurban itu hanya 3 jenis. Pertama, kambing dan jenisnya. Kambing, domba, embe, apa lagi Pak? Wedus. Ini gambarnya ini Pak. Ini apa? Terus ada lagi domba, ada lagi yang melet itu. Pokoknya semua, baik embe, domba, kambing boleh dijadikan hewan kurban. Nabi diceritakan dalam hadis bikabsyaini akranaini. Nabi menyembelih 2 kibas, kambing yang gemuk, bertanduk. Ini satu. Yang kedua, sapi dan kerbau. Saya yakin di Masjid Al-Muhtadin belum pernah kerbau Pak ya? Belum pernah? Padahal sekali-kali perlu itu Pak. Boleh. Mau sapi yang limosin? Limosin ini berapa Ustaz harganya? Berapa ratus juta ya? Boleh yang limosin, boleh yang kerbau, boleh yang pokoknya asal sapi dan kerbau. Yang ketiga, unta. Saya yakin di Yogyakarta belum terdengar ada masjid, lembaga yang menyelenggarakan kurban unta. Itu belum pernah ya? Mungkin Al-Muhtadin merencanakan tahun berapa. Jangan kambing terus, bosan. Sekali-kali unta, gimana cara menyembelihnya?
rasanya apa? Bapak Ibu belum pernah merasakan? Belum, sama dengan saya. Haji umroh ya kadang-kadang ya. Nah, unta, itu 3 jenis ini Bapak Ibu. Hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban. Oke. Yang kedua, dari hewan kurban ini dikaitkan dengan sahibul kurban. Berapa kambing dan berapa orang? Ini masih ada untanya ya. Oke. Sahibul kurban dan hewan kurban. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, hewan kurban kambing dianggap cukup untuk 1 orang dan keluarganya. Saya penekanannya pakai keluarganya. Jadi untuk kurban kambing itu tidak ada istilah kelompok 1 kambing. Tidak ada ya. Kalau Bapak Ibu mau kurban kambing, 1 cukup untuk bapak-bapak dan keluarganya. Keluarganya itu siapa? Istri, anak. Istrinya berapa? Tergantung. Ustadz Kurnia berapa istrinya? Sekali konfirmasi ya. Istrinya 1, anaknya 5. Kurban kambing 1 cukup. Kalau 2 lebih baik. Nah, kenapa 2? Ternyata di sekitar kita masih banyak yang memerlukan. Boleh. Minimal 1. Jadi 1 kambing, 1 orang dan keluarganya. Keluarganya itu biasa disebutkan ketika menyembelih. Ada min Ustadz Kurnia wa ahlihi. Allahu Akbar. Boleh. Biasanya dibaca dan keluarganya. Oke, ini kambing. Sekarang sapi. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, seekor sapi telah mencukupi kurban untuk 7 orang. Kurban sapi bisa dilakukan dengan berkelompok. 7 itu Bapak Ibu maksimal. Boleh tidak 1 sapi untuk 5 orang? Boleh. Asal kuat bayarnya. 1 sapi katakanlah 28 juta. Yang 5 orang dengan 7 orang ya sama. Harganya tetap 28 juta. Iurannya 3,5 juta. Jangan sampai saya 5 orang Ustaz. Kelompoknya nggak ada lagi. Saya iurannya 3,5. Ketemunya nggak bisa. Tolong panitia digenapi, ya nggak bisa. Maka muncul pertanyaan, dari 5 orang itu boleh tidak ditambah dengan 1 RT? Nah, itu pertanyaan muncul. 5 orang boleh berkurban 1 sapi, maksimal 7. 1 orang pun boleh. Pak Prabowo, Mas Gibran, biasanya presiden, wakil presiden itu kurban di mana-mana. Di Solo, di Banyumas, Pak Prabowo ya. Nanti di daerah-daerah mana kurban. Karena uangnya ada. Boleh lebih dari 1. Kalau mau berkelompok, maksimal 7 orang, khusus sapi. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Ini sudah benar ya, 7 orang ya kelompoknya. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, unta. Hewan kurban unta telah mencukupi kurban untuk 7 orang atau 10 orang. Jadi unta ini ada 2, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10.
Bisa 6, bisa 5, bisa 1 orang. Jangan nambah dari 10. Kalau ingin lebih dari 7, antara 7 dan 10. Dan kurban unta ini bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi clear Bapak Ibu sekalian. Pertama, hewan kurbannya kambing. Yang kedua, sapi atau kerbau. Yang ketiga, unta. Shahibul kurbannya untuk kambing cukup 1 orang. Untuk sapi maksimal 7 orang. Boleh kurang dari 7 orang. Untuk unta, shahibul kurbannya maksimal 10 orang. Boleh kurang dari 10 orang. 8 boleh, 7 boleh, 5 boleh. Oke. Kemudian yang ketiga, pembagian daging hewan kurban. Saya poin-poin karena waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang akan mendapatkan bagian dari daging hewan kurban dan lainnya? Lainnya itu selain daging. Atau muncul pertanyaan, apa yang dibagikan dari hewan kurban dan siapa yang mendapatkan bagian? Ini bagian yang ketiga ini agak panjang sedikit. Tentang pembagian daging hewan kurban ini berkaitan dengan apa yang dibagikan dari bagian kurban. Dan siapa yang akan mendapatkan bagian dari hewan kurban. Ditambah dengan persoalan ketiga, apa yang boleh dilakukan oleh shahibul kurban dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul kurban. Pengajian Maghrib Isya ini shahibul kurban hadir semua. Insya Allah ya. Sekaligus pengetahuan. Pertama Bapak Ibu, kalau bicara tentang bagaimana pembagian daging hewan kurban dan lainnya, dan siapa yang mendapatkan bagian dari hewan kurban dan lainnya, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh shahibul kurban, ada 4 dalil yang berkaitan dengan pembagian daging hewan kurban dan siapa yang akan mendapatkan bagian. Pertama di dalam surat Al-Hajj. Di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Tadi sudah disinggung sedikit. Ada kalimat min bahimatil an'am. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kurban yang diselenggarakan itu diharapkan ada manfaat-manfaat bagi manusia yang nanti dikaitkan dengan ketahanan pangan. Kurban yang dilaksanakan itu dilakukan fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah diketahui. Apa maksudnya? Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Boleh tanggal 10, boleh 11, boleh 12, boleh 13. Dan ini menjadi lebih fleksibel. Misal,
Ustadz Kurnia berkantor, di kantor ada penyelenggaraan kurban. Biasanya saya mau di kantor atau di kampung? Kantor pada tanggal 10, kampung tanggal 11. Biasanya sering menyesuaikan kampung dulu baru kantor. Nah, ini lebih fleksibel, tidak harus tanggal 10 semua. Boleh tanggal 12 Zulhijjah. Itu yang disebut dengan ayyamim ma'lumat. Ketika hewan kurban itu sudah disembelih, diproses, kemudian siap untuk dibagikan, pertama, fakulu minha, makanlah oleh kalian. Siapa yang dijadikan sasaran pembahasan untuk disuruh makan daging hewan kurban di sini? Perintah di sini ditujukan kepada sahibul kurban. Pertama, dari ayat ini, sahibul kurban boleh memakan daging hewan kurbannya. Yang kedua, wa'at'imu, dan sahibul kurban boleh memberikan, menghadiahkan kepada orang lain. Di dalam ayat ini disebutkan al-ba'is al-fakir, orang fakir. Jadi ayat 28 surat Al-Hajj bicara tentang apa yang boleh dilakukan sahibul kurban, memakannya. Yang kedua, membagikan, memberikan, menghadiahkan. Di samping itu, kepada siapa daging hewan kurban itu diberikan? Menurut ayat ini, al-fakir, kepada orang fakir. Kemudian yang kedua, mirip kalimatnya dalam surat Al-Hajj ayat 36. Fa'idha wajabat junubuha. Apabila hewan kurban itu telah disembelih, fakulu minha, makanlah sebagian dari hewan kurban oleh sahibul kurban. Dan berikanlah dari bagian hewan kurban itu al-qani, kalau tadi kepada orang fakir. Yang kedua, al-qani, kepada orang yang tidak minta. Kalau bahasa kita ini qanaah. Qanaah, duduk. Qanaah, ya. Yang ketiga, al-mu'tar, kepada orang yang minta. Sahibul kurban di ayat 28 dan 36 sama, boleh memakan dan membagikan. Di ayat 28 yang mendapat bagian dari sahibul kurban orang fakir, satu. Ayat 36 yang kedua, orang yang tidak minta. Yang ketiga, orang yang minta. Yang keempat, hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari, yaitu Ali diminta untuk membagikan bagian dari hewan kurban itu kepada orang miskin. Oke, Bapak Ibu, dari dalil-dalil itu, apa yang bisa kita pahami? Dari ayat dan hadis-hadis Nabi tadi, ayat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 2836. Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan orang yang dapat menerima bagian dari hewan kurban, daging dan lainnya. Daging dan lainnya. Pertama yang dapat itu siapa?
ternyata yang dapat itu ada 5. Pertama, sahibul kurban itu sendiri. Yang kedua, orang fakir. Yang ketiga, orang miskin. Yang keempat, orang yang tidak minta. Yang kelima, yang minta. Kalau ada di masyarakat yang memahami sahibul kurban tidak boleh makan daging hewan kurbannya, itu tidak pas. Ayatnya jelas, makanlah sebagian. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu sahibul kurban, yang sahibul kurban kambing, maaf, biasanya yang sahibul kurban kambing itu dapat bagiannya apa? Sampil ya. Bagian belakang, depan Pak? Belakang biasanya. Ditambah hati. Coba kita ilustrasikan, kalau di antara Bapak Ibu yang kurban kambing, panitia masih ngasih sampilnya 1, hatinya. Setelah itu dapat bawa pulang. Nanti selang berapa jam datang panitia lewat utusannya, anak-anak remaja. Assalamualaikum. Ada apa, Pak, Bu? Ini ada bagian dari panitia untuk Bapak Ibu. Oh, saya ini kan sahibul kurban. Sahibul kurban masih dikasih. Pernah ya Bapak Ibu ya? Kalau sahibul kurban dikasih lagi, boleh tidak? Boleh. Dapat sebagian, makan sebagian, bagikan sebagian yang lain. Di luar sahibul kurban itu ternyata Bapak Ibu ada 4. Ada orang fakir, orang miskin. Sahibul kurbannya 1. Orang fakir miskin berapa jumlahnya? Banyak. Maaf, kalau di Masjid Al-Mutahhar ketika akan kurban sama, saya kira di sini ya, melibatkan Pak RT. Siapa yang mau dibagi, RT yang menentukan. RT menentukan berdasarkan apa? Pokoknya serahkan Pak RT. Kriterianya apa? 4. Fakir, miskin, ada yang minta, ada yang tidak minta. Pak RT berdasarkan catatan zakat fitri, ini yang dapat. Tapi ini nggak masuk pada fakir miskin. Dia tidak minta, tapi kalau diberi mau. Boleh nggak? Boleh. Dia tidak minta, dia tidak fakir miskin, tapi dia minta. Boleh tidak? Boleh. Maka pembagian daging kurban itu luas. Yang minta dikasih, yang tidak minta dikasih. Fakir miskin itu diutamakan. Maka sering pembagian daging hewan kurban ini lintas agama. Tidak hanya bagi orang Islam, kalau memang di antara tetangga kita ada yang non-muslim, dia perlu diberikan bagian dari kurban, berikan. Kalau perlu dijatah. Gak ada persoalan. Panitia di mana? Nah, ini. Panitia ini bisa masuk pada orang yang minta dan tidak minta. Mungkin juga dia sebagai sahibul kurban. Saya panitia, saya sahibul kurban. Saya dapat bagian hewan kurban saya, dapat juga sebagai panitia. Boleh tidak? Boleh. Panitia menetapkan, panitia yang sahibul kurban tidak perlu dibagi. Gak apa-apa. Karena sudah dapat bagiannya, lebih baik. Dibagi boleh sepanjang ada. Kalau dipandang lebih baik sahibul kurban yang jadi panitia tidak dapat, biar bagiannya untuk yang fakir, miskin, minta dan tidak minta. Itu lebih bagus kebijakan. Tidak ada dalilnya. Ya.
Oke. Kalau fakir miskin itu pasti jelas. Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu, di antara tetangga kita, di antara kita ini, maaf, ada orang yang dikategorikan al-mu'tar dan al-khoni. Panitia juga sama. Panitia itu ada yang banyak kerja, sedikit bicara. Maaf, ada yang banyak bicara, banyak bekerja. Ada panitia yang sedikit bekerja, banyak bicara. Kerjanya sedikit, minta bagiannya banyak. Itu termasuk panitia yang mu'tar, panitia yang minta. Belum kerja, sudah WA. Ini nomornya ketua siapa ya? Ada apa? Mau minta jatah. Apa? Kepala. Kalau ada tetangga kita minta, diberi nggak Pak? Dikasih sepanjang ada. Jadi kalau ada yang minta, kasih sepanjang ada. Ingat, manusia itu ada yang punya prinsip, saya tidak minta, tapi butuh. Begitu dikasih, nggak nolak. Itu yang harus diperhatikan. Ada yang minta terus terang, nah itu juga perlu diperhatikan. Oke, jadi al-mu'tar dan al-khoni. Jadi itu yang dapat bagian. Nah, sekarang menjadi persoalan berikutnya. Shahibul kurban itu apa yang boleh dilakukan? Ditambah dengan hadis lain, hadis riwayat Ahmad, saya jelaskan. Shahibul kurban di samping boleh memakan daging kurban, memberikan kepada orang lain, boleh juga mensodakohkan. Kalau yang tadi memberikan itu bisa hadiah. Saya kurban, Ustaz Kurnia, ini ada bagian untuk jenengan. Oh, kok saya dapat? Jenengan kan Ustaz, saya menghadiahkan. Boleh. Saya nggak sodako sama Ustaz. Hadiah. Ada teman lama, boleh dihadiahi. Boleh berupa hadiah, boleh pemberian. Boleh shahibul kurban itu menyimpan bagian dari hewan kurban, menyimpan dagingnya. Biasanya ibu-ibu. Nah, kalau bapak biasanya nyate habis. Kalau ibu-ibu simpan di freezer. Nanti ibu-ibu cek di kulkasnya masih ada atau sudah habis ya. Boleh menyimpan. Boleh mensedekahkan. Shahibul kurban yang kelima, boleh memanfaatkan dari bagian kurban. Kalau dalam hadis disebut wastamta'u bijuludiha. Shahibul kurban boleh memanfaatkan kulitnya. Misal Ustadz Kurnia kurban kambing, nyampaikan sama panitia, Pak, tahun ini saya tidak perlu dikasih jatah dagingnya. Kenapa Ustadz? Saya minta kulitnya. Kok nggak biasanya? Pokoknya tahun ini saya minta kulitnya. Boleh. Ternyata punya rencana, kulitnya dibuat untuk beduk. Oh, di sini nggak ada beduk ya? Boleh. Kulitnya dipakai untuk sajadah. Saya dulu waktu kecil sering sholat tuh di atas sajadah yang dari kulit, Pak. Pernah tuh. Waktu kecil. Dan awet, tidak perlu dicuci. Jadi boleh memanfaatkan, boleh mensodakohkan, boleh menghadiahkan, boleh memakan, boleh membagikan. Kenapa dengan istilah boleh, bukan wajib, padahal bentuknya perintah? Didukung dengan hadis riwayat Ahmad. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, Nabi pernah melarang kepada kami
tidak boleh makan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Setelah itu, Nabi memerintahkan untuk makan. Nah, adanya larangan, kemudian ada perintah. Jadi ayat ini dipahami ada perintah makan, bukan diartikan wajib makannya, tapi boleh. Shahibul kurban boleh memakan, tidak makan boleh. Bahkan ada orang yang kurban, Pak, tidak makan, dibagikan semua. Oh, itu lebih bagus. Semuanya dibagikan, fakir, miskin, orang minta dan tidak minta. Yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul kurban, 2. Pertama, wala tabi'u luhumal adhahi. Shahibul kurban tidak boleh menjual kulit kurban dan lainnya. Shahibul kurban tidak boleh menjual kulit kurban, daging kurban, kepala kurban, kaki kurban, dan apa yang ada dalam kurban itu. Tapi bagikan semua. Maka di dalam hadis ini, bagikan semuanya. Ali diminta oleh Nabi, ayyaksima budnahu kullaha. Diminta membagikan semua. Pertanyaannya Bapak Ibu, di Masjid Al-Muhtadin ini, yang dibagikan dagingnya atau kepalanya? Kepalanya dibagikan ke Pak? Dipotong. Kakinya dibagikan. Pokoknya semua dibagikan. Jangan sampai ada, maaf, dagingnya dibagikan, kepalanya hilang. Di sini ada 7 kambing, 7 sapi. Berarti 7 kali 4 berapa, Pak? 7 kali 4? 28. Panitia laporan dalam kepanitiaan kurban. Kurban tahun ini kami kehilangan 4 kaki. Kehilangan. Harus jelas, Pak. Kalau di Al-Mutahhar, saya minta sama panitia, informasikan kepada jamaah. Panitia bicara, siapa yang mau kepala, daftar. Ada 7 kepala kambing, 10 kambing, 7 sapi. Silakan daftar. Siapa yang mau kaki sapi, daftar. Jangan ada pencurian dalam ibadah. Nyembelihnya di sini, kepalanya ada di kebun sana. Ini kok bisa ya? Kalau mau minta, terang-terangan, Pak, saya tidak minta daging, minta kakinya. Oh, kenapa? Saya ingin masak kaki sapi. Boleh, silakan. Daftar. Bagikan semua, tidak ada yang disembunyikan. Shahibul kurban tidak boleh menjual. Yang kedua, shahibul kurban tidak boleh menjadikan upah dari bagian kurban untuk si jagal. Maka 3,5 juta itu biasanya sudah termasuk biaya operasional. Jangan sampai nanti shahibul kurban diminta iuran untuk operasional, Pak, kami sudah tidak ada uang lagi, silakan diambil kepalanya. Itu nggak boleh. Oke, yang terakhir, karena waktu sudah tit tadi ya. Yang terakhir, bagaimana panitia kurban? Apakah panitia sama dengan amil? Kalau amil dapat bagian karena ada dalilnya, surat At-Taubah ayat 30 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Sedangkan panitia kurban tidak ada dalilnya. Siapa panitia kurban? Panitia kurban itu orang yang membantu shahibul kurban. Saya kemarin dapat pertanyaan, Ustadz. Ustadz, ini ada kelompok yang mau kurban,
kelompok ini boleh nggak nyari sapi sendiri, menyembelih sendiri? Boleh, silakan. Malah meringankan panitia, kan? Boleh. Nah, sekarang panitia kurban itu sebagai pembantu sahibul kurban, orang yang membantu. Maka ini perlu pengertian antara sahibul kurban dengan panitia. Apa maksudnya? Apa yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban, boleh dilakukan oleh panitia kurban. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban, tidak boleh dilakukan oleh panitia kurban. Panitia kurban tidak boleh menjual bagian dari kurban. Panitia kurban tidak boleh menjadikan kepala untuk si jagal sebagai upah. Itu tidak boleh. Panitia kurban tidak boleh memberikan daging sebagai upah bagi si jagal. Jagal diberi bagian, dikasih juga biaya. Ini untuk panitia kurban. Prinsipnya, apa yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban dan tidak boleh berlaku bagi panitia kurban. Bapak Ibu, karena waktu sangat terbatas, tadi saya sampaikan ya maksimal jam 18.50 ya. Karena waktu, mungkin nanti bisa diteruskan oleh Ustadz Kurnia menjelang yang lain ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.